Oke, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu Mendelian Disease Calculator, di mana ini untuk memprediksi luasan penyakit memudahkan programming. Sebelumnya saya Arsan Alvana, NIM 1352241 ingin menjelaskan dari awal mengenai latar belakang. Oke, untuk mengenal masalah, dan di sini latar belakangnya itu jadi suatu anak mengidap penyakit turunan yang tidak dimiliki kedua orang tuanya memiliki dua kemungkinan gitu. Yang pertama, terjadi mutasi itu de novo mutation yang terutama sering terjadi pada kelainan dominan. Lalu yang kedua, itu bisa terjadi karena kedua orang tuanya itu carrier dari suatu kelainan autosomal resesif. Nah, kasus penyebab kedua secara umum lebih sering terjadi dari kasus pertama. Oke, dan juga proporsi carrier pada populasi umum cukup tinggi. Dan studi juga sudah menunjukkan bahwa 24% sampel uji merupakan carrier dari setidaknya satu kelainan resesif. Dan 1-2% dari sampel pasangan merupakan carrier dari kelainan resesif yang sama. Nah, jadi tujuan dari proyek kami ini itu membuat suatu program sederhana yang dapat menghitung probabilitas anak dari kedua orang tua yang mengidap kelainan genetik tertentu. Bila itu genotip atau fenotip kedua orang tuanya. Genotip itu misalnya diperoleh dari tes DNA gitu yang berupa gen, nama kelainan dan sikositasnya. Lalu untuk fenotip itu berupa nama kelainan dan value apakah ayah dan ibu memiliki kelainan itu atau tidak. Oke, nah pada dasarnya jadi hasil probabilitas adalah murni hasil perhitungan menggunakan hukum Mendel saja gitu, tanpa memperhitungkan faktor lain seperti geografis dan lainnya. Dan juga di sini diasumsikan bahwa tiap kelainan bersifat independen satu sama lain sehingga keberadaan suatu kelainan tidak mempengaruhi probabilitas adanya kelainan yang lain gitu. Jadi ini untuk menyederhanakan permasalahannya. Perkenalkan, saya Brian Fernandes Flores dari 1352233. Saya akan menjelaskan metode yang kami pakai untuk program kami. Pertama, yaitu Panascar merupakan metode yang untuk penyerahan genetik yang umum. Misalnya untuk satu paralel, di sini akan dibentuk matriks sesuai dengan dari apa yang paralel yang dimiliki orang tua, jadi dikombinasikan sesuai dengan kolom dan baris terkait, lalu menghasilkan fenotip dihitung dari probabilitas yang muncul. Begitu juga jika terdapat dua alan, akan sama, tapi di sini terdapat masing-masing dipecah menjadi dua alan dan menghasilkan probabilitas seperti ini. Ini sangat berat, kenapa? Karena untuk ukuran gridnya sendiri, pertama akan 4 pangkatan bentuk n jumlah alan, dan kombinasinya 2 pangkatan. Jika dikalikan, maka kompleksitas waktunya itu 8 pangkatan. Yang artinya ini benar-benar berat, seiring bertambahnya alam. Perkenalkan, nama saya Rafa dari Permana dan NIM 1352207. Di sini saya akan menjelaskan algoritma dynamic programming yang dipakai oleh kelompok kami. Jadi di sini dynamic programming ini digunakan untuk use case fenotip dan jumlah yang diobservasi lebih dari satu. Kenapa? Karena dengan use case fenotip dan jumlah lebih dari satu, maka akan banyak sekali kemungkinan genotip yang memenuhi dari kedua syarat ini. Sehingga akan banyak operasi yang berulang antar kasus genotip, dan bila tidak di cache, maka akan terjadi banyak redundansi yang menyebabkan banyak operasi yang harus dilakukan, sehingga kompleksitas fotonya akan sangat tinggi. Seperti pada halnya yang terjadi di underscore ini. Nah, untuk itu, kita melakukan caching dengan detailnya seperti ini. Misalnya, terdapat jumlah alel atau penyakit yang diobservasi, yaitu alel ABC. Pertama, kita menghitung base case-nya sendiri. Base case-nya dulu yaitu satu penyakit. Misalnya PA, BPPC, dan juga misalnya P tidak A, P tidak B, P tidak C, dan seterusnya, sehingga diperoleh semua alel. Selanjutnya, dihitung probabilitas untuk seluruh kombinasi dua penyakit. Di sini kita memakai probabilitas yang sudah kita hitung di langkah pertama, yaitu P, X, and Y. Artinya, peluang suatu anak mengidap penyakit X dan penyakit Y adalah peluang penyakit X dikali peluang penyakit Y, di mana ini sudah dihitung di langkah pertama. Untuk langkah ketiga, kita menghitung seluruh kombinasi tiga penyakit yang dengan langkah yang mirip juga, untuk PX, NY, NZ, kemudian PX, NY kali PZ, di mana hasilnya ini juga diperoleh di langkah-langkah sebelumnya. Untuk langkah 4 juga sama, menggunakan hasil dari langkah-langkah sebelumnya, dan begitu seterusnya hingga seluruh kombinasi penyakit selesai dihitung. Kalau misalnya kita lihat dari jumlah operasinya, untuk menghitung probabilitas tiap alel di langkah pertama ini, itu terdapat sebanyak 2N operasi. Kenapa? Karena kita menghitung untuk tiap alel itu O1, dan untuk tiap alel ada dua kemungkinan, yaitu ya positif atau negatif. Sehingga ada 2N operasi, bila dihitung BO-nya adalah UN. Untuk probabilitas seluruh kombinasi dua alel, maka akan ada kita memilih dua pasangan dari seluruh N alel, jadi jumlahnya akan ada N just dua pasangan. Dan untuk setiap pasangan akan ada 4 kemungkinan, yaitu 2 ada mungkin A dan B, A dan tidak B, tidak A dan B, tidak A dan tidak B. Sehingga nilainya BO-nya adalah ON, C2 dikali 2,2. Ketiga alel juga sama seperti itu, dan seterusnya untuk kombinasi n alel, sehingga jumlah total operasinya hanyalah menjumlahkan hasil dari seluruh probabilitas yang ada di atas, yaitu seperti ini, diperoleh C 3N, 3 pangkat N min 1 min 2N, dan bila ini itu hasil dari binomial theorem yang di-apply ke sini, dan dari sini kita bisa lihat bahwa BO-nya adalah O3N, karena O3 pangkat N yang paling dominan di sini. Dan O3 pangkat N ini jauh lebih cepat dari O8 pangkat N yang ada di Brunet Score tadi. Nah, walaupun secara komputer waktu dia lebih cepat, dia perlu memori yang jauh lebih besar karena dia perlu menyimpan nilai-nilai sebelumnya yang ada di sini. Jadi untuk langkah 4 dia perlu menyimpan hasil dari langkah 3, langkah 1, dan misal. Untuk proses memorinya, brute force tidak memiliki caching, sehingga dia O1, sedangkan dalam programming, dengan asumsi kita menyimpan semua nilai probabilitas, maka kompleksitas memorinya adalah O3 pangkat N. Kalau ini adalah contoh untuk mengefisienkan kompleksitas space-nya, kompleksitas RAM-nya, karena untuk menghitung nilai dari kombinasi KLL, kita hanya perlu nilai dari kombinasi kombinasi satu alel dan kombinasi satu alel. Kalau misalnya dilihat di sini, untuk menghitung kombinasi dari n alel, kita hanya perlu kombinasi dari n-1 alel dan kombinasi dari satu alel. Sehingga kita tidak perlu menyimpan kombinasi karbon 2 alel, karbon 3 alel, dan seterusnya. Maka membuat nilai kombinasi tidak perlu lagi. Jadi dia cuma menyimpan kombinasi satu alel, kombinasi karbon 1 alel, dan kombinasi kalel. Jumlah maksimalnya maka adalah perjumlahan dari total jumlah kombinasi yang tadi. Untuk kombinasi soalnya adalah karena ini dijumlah semua, maka hanya nilai maksimal dari ketiga term ini. Itu maka kita pilih K-nya yang memaksimalkan nilai yang di dalam ini. Nah, nilai ini akan bernilai maksimum ketika K sama dengan 2N/3, sehingga diperoleh dengan perhitungan, maka akan diperoleh nilai O3 pangkat N per akar N. Yang di sini lebih efisien dari O3 pangkat N yang diusulkan semua. Jadi saya akan menjelaskan terkait dataset yang kami gunakan. Datasetnya berasal dari UMIM, karena UMIM ini penyakit genetik datasetnya. API endpoint-nya kami ambil dari Beziera ini, dan di sana terdapat jenis warisan dominan resesif, X dominan, X resesif, maupun Yelin.
Alur kerja program pertama penggunaan input fenotip atau genotip berdasarkan yang dipilih nanti akan ditimbulkan. Lalu proses genotip atau fenotip terkait akan dicari dari komen dataset jika ditemukan yang sejenis dan dicari jenis wawasannya untuk menentukan proses perhitungan. Lalu program akan memberikan probabilitas berdasarkan fenotip-fenotip yang diinput pengguna jika ditemukan. Begitu untuk alur kerja program kami. Dataset dan alur kerja program kami. Oke, untuk bagian hasil dan analisis kita mulai dari kasus untuk input genotip yang dimana, oke mungkin kita mulai dari yang paling kiri yaitu ada penyakit spermatogenia failure yang dimana itu tipe inheritance-nya itu yearling gitu ya. Nah, jadi di sini itu hasilnya itu berupa anak laki-laki 100% mengidap penyakit tersebut dan juga anak perempuan itu 0% yang dimana kondisinya itu ayahnya itu mengidap penyakit tersebut atau dalam kondisi ini heterozigot dominan gitu. Nah, mungkin untuk analisis dalam progress score-nya dapat dilihat pada bagian atas yang paling kiri juga ya. Nah, jadi di sini terlihat bahwa penyakit itu menempel pada kromosom Y gitu ya, yaitu YA yang menandakan itu merupakan penyakitnya muncul. Nah, di sini dapat terlihat bahwa untuk anak laki-laki yang memiliki kromosom XY itu seluruhnya yang dimana ini dua memiliki kromosom Y yang dominan gitu atau yang mengidap penyakit tersebut sehingga 100% anak laki-laki pasti mengidapnya. Sedangkan untuk anak perempuan yaitu XX karena tidak memiliki kromosom Y mereka memiliki 0% kemungkinan untuk mendapatkan penyakit tersebut. Oke, kita lanjut ke penyakit hemofilia A yang dimana ini tipe inheritance-nya itu X-linked resesif. Oke, jadi di sini pada kasus ini ibunya itu merupakan carrier atau heterozigot dan hasilnya itu berupa anak laki-laki memiliki 50% kemungkinan untuk mengidap penyakit dan anak perempuan memiliki kemungkinan untuk 50% menjadi carrier gitu, tapi tidak memiliki penyakit tersebut. Nah, mungkin untuk perbandingannya dengan Punnett square dapat kita lihat pada bagian atas yang kanan. Di situ ada dari ibu heterozigot XA dominan dan XA kecil, sedangkan untuk ayahnya itu tidak memiliki penyakit tersebut yaitu XA kecil dan Y. Sehingga jika dilakukan perhitungan maka dapat dilihat dari hasil tersebut untuk anak perempuan yang memiliki kromosom XX kedua terdapat perbandingan 1:1 gitu ya antara carrier dan tidak memiliki penyakit sama sekali. Sedangkan untuk anak laki-laki dapat terlihat bahwa perbandingan antara XA besar dan XA kecil itu 1:1 juga yang dimana itu berarti 50%. Oke, terus yang terakhir kita masuk ke penyakit autosomal yang dominan dalam kasus ini yaitu Marfan syndrome yang pada kasus ini ayahnya itu heterozigot sedangkan ibunya itu homozigot resesif. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa anaknya memiliki 50% kemungkinan mendapatkan penyakit. Oke, analisis dengan Punnett square dapat dilihat pada yang bagian atas A besar A kecil menandakan heterozigot sedangkan homozigot resesif berarti A kecil kecil. Jika disilangkan maka akan didapatkan perbandingan 1:1 antara A besar A kecil dan A kecil kecil yang dimana A besar A kecil itu menandakan anak tersebut mendapatkan penyakit karena penyakit ini bersifat dominan. Sehingga keseluruhan kalkulasi program ini benar. Oke, mungkin lanjut ke hasil untuk input fenotip. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Jadi perhitungan persentase kemunculan fenotip pada suatu proses pewarisan sifat menggunakan DP dapat menghasilkan hasil yang sama akuratnya dengan brute force atau Punnett square dengan proses komputasi yang relatif lebih cepat, namun membutuhkan memori yang lebih besar untuk session. Nah, implementasi yang dapat ditingkatkan dari program ini misalnya dengan yang pertama mencakup lebih banyak tipe pewarisan, dua mengoptimalkan algoritma dynamic programming agar lebih efisien lagi, dan memperluas batasan yang telah didefinisikan sebelumnya dengan memperhitungkan faktor-faktor lain seperti geografis dan lainnya tadi. Oke, ini untuk referensi yang kami gunakan dan terima kasih. Baik, kali ini kami akan mendemokan program yang telah kami buat. Berikut adalah tampilan utama dari program kami. Maka user dapat memilih input genotip maupun fenotip. Pertama akan kami demonstrasikan input genotip. Misalnya user mencari gen yang 8, memilih Y dengan punya A. Kalau misalnya FBN, kalau misalnya FBN 1, itu penyakitnya misalnya Marshall syndrome, Marfan syndrome. Dan satu lagi misalnya DAZ, yang dicari adalah CSPR. Radio. Di sini misalnya untuk yang 8, ayahnya tidak terpengaruh dan ibunya misalnya carrier, dan satu misalnya keduanya resesif dan DAZ yaitu karena penyakit ini akan saya ayahnya memiliki. Dan jika ada input data sudah semua diperoleh, data dapat diproses, maka akan ditunggu sebentar. Nah, setelah itu akan keluar data yang saya keluarkan di inheritance type-nya apa, X itu saja, dan percentage dari keturunan yang mungkin terdapat di sini. Ya, disebutkan laki-laki 50% terdapat dan perempuan 50% jadi carrier. Nah, untuk Marfan syndrome jadi inheritance yang dominan, anak keduanya resesif maka keturunan terinfeksi probabilitasnya 0%. Kalau yang terakhir ini tipenya yearling, maka anak ayahnya terpengaruh, pasti anak laki-lakinya akan terpengaruh. Itu untuk demo terkait genetik. Kalau yang selanjutnya dan bukan untuk inputnya seperti ini, misalnya tadi yang punya A, kalau misalnya ada hasil satu lagi Marfan syndrome dan misalnya saya di ayat yang present, kalau di ayatnya pasti absen, Marfan bisa yang di ayatnya absen, dan hemofilia misalnya di ayatnya sudah absen. Ya, kalau akan diproses, semua, dan di sebentar. Nah, ini data sudah muncul. Kita mau yang pekerjaan, inheritance type-nya, lalu yang inheritance type masing-masing penyakit. Dan ini hasilnya, saya punya pekerjaan. Kemungkinannya ada seperti ini dan ada seperti ini. Akan muncul anaknya kemungkinan seperti ini. Begitu juga dengan penyakit-penyakit lainnya. Lalu ini untuk yang dikombinasikan, hasil yang dikombinasikan. Maka jika tidak positif, positifnya berapa, ini akan dihitung masing-masing kemungkinan. Sekian demo terkait program kami. Terima kasih.